Selamat berjumpa dalam channel Hanung Prastia. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi mengenai teknik sembuhkan morning sickness dengan terapi holistik. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat untuk selalu memproduksi hal-hal yang baru dan hal-hal yang bermanfaat pada dunia terapi holistik. Morning sickness, ya. Anda bisa lihat di dalam layar. Apa itu morning sickness? Morning sickness merupakan masa yang ditandai dengan perasaan mual dan muntah saat awal masa kehamilan, terutama saat trimester pertama. Tidak semua ibu hamil mengalami morning sickness. Meski disebut morning sickness, kondisi ini tidak hanya terjadi pada pagi hari, tapi juga pada siang, sore, atau bahkan malam hari. Dan kebanyakan ibu hamil mengalami morning sickness pada trimester pertama. Ya, trimester pertama kehamilan. Meskipun tidak membahayakan untuk ibu dan janin, morning sickness dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari. Pada beberapa wanita, morning sickness yang gejalanya parah ini dapat berlanjut menjadi hiperemesis gravidarum. Dan mungkin Anda sudah tahu bahwa hiperemesis gravidarum merupakan mual dan muntah yang parah yang dialami ibu hamil. Dan kondisi ini rentan menyebabkan dehidrasi serta penurunan berat badan yang drastis. Jika ibu hamil mengalami hiperemesis gravidarum, maka penanganan intensif perlu dilakukan untuk mencegah adanya komplikasi. Apa saja sebenarnya gejala dari morning sickness? Ya, gejala morning sickness yang paling sering muncul adalah mual dan muntah saat hamil. Dan gejala ini sering dipicu oleh beberapa hal, misalnya aromaterapi, maksud saya aroma tertentu, makanan pedas, atau suhu panas. Dan morning sickness paling sering terjadi pada trimester pertama kehamilan. Biasanya gejala morning sickness akan mulai mereda pada pertengahan trimester kedua. Namun, ada juga ibu hamil yang masih mengalami morning sickness hingga akhir trimester kedua. Nah, kapan seorang ibu harus ke dokter? Kapan seorang ibu harus ke dokter ketika mengalami morning sickness? Sebenarnya, mual dan muntah saat hamil itu merupakan hal yang wajar. Dan hal ini merupakan salah satu dari tanda kehamilan normal. Nah, selama hamil, saran kami lakukan pemeriksaan rutin ke dokter atau tenaga kesehatan untuk memantau kondisi kehamilan. Ibu hamil juga disarankan untuk memeriksakan diri lebih sering ke dokter jika mual dan muntah saat hamil semakin parah. Ya, mual, muntah semakin parah. Atau disertai dengan gejala mual, gejala muntah yang mengandung darah atau berwarna kecoklatan. Atau mengalami penurunan berat badan yang luar biasa, tidak dapat makan, tidak dapat minum sama sekali, sakit kepala yang muncul berkali-kali, sakit perut, tubuh merasa sangat lelah, pusing, jantung berdebar-debar, atau ingin pingsan. Nah, jika terjadi kondisi seperti itu, maka perlu segera periksa ke dokter. Sebenarnya apa penyebab dari morning sickness? Sampai saat ini, menurut literatur yang saya baca, belum diketahui penyebab pasti dari morning sickness. Namun, perubahan hormon pada trimester awal kehamilan diduga berperan dalam memicu terjadinya kondisi ini. Selain perubahan hormonal, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko wanita hamil mengalami morning sickness. Misalnya, hamil anak pertama, mengalami morning sickness pada kehamilan yang lalu atau kehamilan sebelumnya. Atau ada anggota keluarga yang mengalami morning sickness saat hamil, sehingga seperti tersugesti. Atau mengandung anak kembar. Atau sering mengalami mabuk perjalanan bisa jadi.
Selain faktor-faktor tersebut, morning sickness juga dapat disebabkan oleh penyakit dan kondisi lain, misalnya obesitas, kegemukan, stres, penyakit liver, dan gangguan kelenjar tiroid. Bagaimana pencegahan dan pengobatan untuk morning sickness? Morning sickness dapat dicegah dengan menghindari makanan yang bisa memicu rasa mual, seperti makanan yang terlalu pedas, makanan yang mengandung banyak gula, atau makanan yang terlalu panas. Selain itu, ibu hamil juga dianjurkan untuk makan secara perlahan-lahan. Porsinya sedikit, tapi sering. Saat merasa mual, ibu hamil dapat mengkonsumsi makanan yang asin, mengkonsumsi roti bakar, pisang, jagung, biskuit, atau minuman dan makanan yang mengandung jahe. Dan selain itu, minum air putih juga bisa membantu, ya, kuah sup, atau menghindari minuman yang berkafein. Jangan lupa istirahat yang cukup. Ya. Pada beberapa ibu hamil, kurang istirahat dapat memicu mual dan muntah. Dan ketika bangun tidur, konsumsi makanan ringan dulu sebelum beranjak dari tempat tidur. Kalau rasa mual muncul setelah minum suplemen kehamilan seperti zat besi, ibu hamil dapat mengkonsumsi suplemen tepat sebelum tidur. Jangan lupa rilekskan atau tenangkan pikiran, hirup udara yang segar, dan gunakan BH yang longgar atau longgarkan bra. Ya. Kemudian selalu gunakan pakaian yang nyaman. Ibu hamil juga bisa menggunakan pengharum ruangan, baik itu parfum atau pewangi pakaian, atau aromaterapi yang dapat mengalihkan rasa mual. Nah, ini penting sekali, ya, penting sekali. Kalau keluhan mual dan muntah tidak juga berkurang atau justru semakin berat, maka saran saya segera periksakan diri ke dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat. Bagaimana dengan obat dan vitamin? Obat dan vitamin baru akan diberikan oleh dokter jika ibu hamil mengalami gejala morning sickness yang parah. Dokter mungkin akan memberikan suplemen vitamin B6 ataupun obat anti mual yang aman untuk ibu hamil. Ibu hamil dengan morning sickness yang parah atau hiperemesis gravidarium itu perlu dirawat di rumah sakit agar tidak mengalami komplikasi. Ya. Nah, sebenarnya apa komplikasi morning sickness? Ini ada gambarnya. Morning sickness tidak menyebabkan komplikasi, namun morning sickness yang parah dapat menandakan ibu hamil mengalami hiperemesis gravidarium. Kondisi inilah yang dapat menyebabkan komplikasi seperti dehidrasi, gangguan elektrolit, dan kekurangan nutrisi yang dapat membahayakan janin. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi morning sickness secara holistik di rumah? Tadi sebagian sudah kita sampaikan. Ya, bagaimana kita mengelolanya? Cara yang pertama, yang sederhana, ibu hamil boleh menghirup lemon untuk meredakan mual. Hirup lemon. Menurut penelitian, minyak esensial lemon dan lemon yang segar ini dapat membantu meredakan mual. Karena itu, para peneliti merekomendasikan untuk menyalakan lilin atau menggunakan diffuser untuk mengisi rumah dengan aroma lemon. Ya, kalau ini morning sickness sangat mengganggu kehamilan. Tapi kalau ibu hamil bukan orang yang suka menghirup aroma seperti tadi lemon, ya jangan khawatir, jangan khawatir. Ibu dapat menghisap permen asam, ya, lemon atau lainnya, yang juga lumayan efektif untuk mengelola atau mengatasi morning sickness. Kemudian cara yang lain, jika morning sickness yang disebabkan oleh kehamilan, maka hal-hal seperti reflux asam akan memperparah mual. Karena itu, ibu hamil harus menghindari makanan yang dapat memicu reflux asam. Contohnya buah jeruk, makanan pedas, peppermint, dan tomat.
Makanan itu dapat menyebabkan mual yang semakin parah. Kemudian penting juga untuk menghindari perut kosong saat bangun atau tidur dalam keadaan lapar atau membiarkan perut lapar. Ya, ini dapat menyebabkan mual yang lebih parah selama kehamilan. Karena itu penting bagi ibu hamil untuk makan sebelum merasa lapar agar terhindar dari hal ini. Perut kosong dapat memperparah mual. Ya, jadi ibu hamil dapat makan cemilan pada malam hari atau saat bangun tidur. Kenapa? Karena makan cemilan dapat membantu mengurangi mual yang disebabkan perut kosong. Ya. Dan untuk ibu hamil, kami menyarankan ngemil secara teratur selama kehamilan. Ini lumayan untuk mengurangi morning sickness. Tapi bukan berarti ibu hamil dapat ngemil junk food ya. Camilan sebaiknya ya camilan yang tinggi protein ya. Ini misalnya kacang-kacangan, biskuit, keju atau selai kacang. Ini lumayan bagus. Kemudian ibu hamil boleh juga ini mengkonsumsi jahe. Ya, jahe salah satu rempah-rempah yang sering digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan. Menurut sebuah artikel dalam Journal of Integrative Medicine in Psych, temuannya menunjukkan bahwa jahe adalah salah satu herbal antiemetik yang populer. Dan rupanya hal itu pula yang membuat jahe menjadi pilihan herbal selama berabad-abad. Karena jahe mengandung dua senyawa, yaitu gingerol dan sogal, yang mana ini membuat jahe begitu efektif untuk treatment, untuk terapi. Ibu hamil dapat menambahkan jahe ke dalam rutinitas makanan dan minuman sebagai cara untuk mengurangi morning sickness. Kemudian mengkonsumsi vitamin B6 adalah seorang ahli gizi bernama Dana Pittman. Beliau menyarankan untuk mengkonsumsi vitamin B6 untuk membantu mencegah mual di pagi hari. Melengkapi dengan vitamin B6 itu sudah terbukti membantu mengurangi mual pada wanita yang menderita morning sickness. Nah, tetapi ada tetapinya, sebelum mengkonsumsinya sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Nah, untuk selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai akupresur. Akupresur pada morning sickness. Ya, akupresur pada morning sickness. Barangkali ada yang sudah tahu, sudah terpapar akupresur itu apa. Akupresur itu suatu macam pemijatan dengan teknik penekanan pada titik tertentu di permukaan tubuh sesuai dengan titik akupuntur. Ya, saya ulangi, akupresur adalah salah satu macam teknik atau satu teknik pemijatan dengan menekan pada titik tertentu di permukaan tubuh sesuai dengan titik akupuntur. Apa sebenarnya manfaat akupresur? Yang pertama, relaksasi. Manfaat selanjutnya, terapi tentunya. Dan manfaat selanjutnya adalah kebugaran. Ya, kebugaran. Bagaimana cara melakukan akupresur yang benar? Ada banyak sekali teknik sebenarnya, ya. Tapi pada kesempatan ini saya ingin bagikan cara atau teknik yang sederhana. Ya, cara melakukan akupresur bisa dengan menggunakan ujung jari, ya, bisa dengan telapak tangan, bisa dengan buku jari, bisa dengan siku. Nih, ada macam-macam. Tetapi pada kesempatan ini nanti kita hanya menggunakan ujung jari. Sekarang mungkin ada yang bertanya, sebenarnya mekanisme kerja akupresur itu bagaimana? Mekanisme kerja akupresur itu menimbulkan vasodilatasi vaskuler, sehingga mengeluarkan hormon yang diperlukan oleh tubuh, di antaranya hormon endorfin dan prostaglandin. Ya, akupresur mampu merangsang pengeluaran hormon yang diperlukan oleh tubuh, di antaranya endorfin dan prostaglandin. Nah, mengapa akupresur? Karena dibanding terapi lainnya, misalnya obat, akupresur ini lebih murah, lebih aman, lebih mudah, dan dapat dilakukan sendiri dengan latihan yang singkat. Nanti setelah Anda menyimak materi ini sampai selesai, Anda bisa melakukannya. Ya, Anda bisa melakukannya. Mudah, murah, dan aman. Nah, mengapa saya katakan murah,
mudah, aman. Ya, secara pertimbangan ekonomis, kemudian diagnosa dan terapi, akupresur ini cocok sebagai keterampilan tenaga kesehatan, bidan, perawat, dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Ini sangat cocok sekali, sangat cocok. Maka boleh dikatakan akupresur ini merupakan tindakan self-care. Ya, paling tidak menolong diri sendiri, menolong keluarga, menolong masyarakat. Sehingga sangat tidak berlebihan kalau akupresur dikatakan sebagai teknologi tepat guna. Nah, ketika kita melakukan akupresur, itu ada sensasinya. Nah, sensasinya seperti apa? Ketika titik akupuntur itu dirangsang, ini akan menimbulkan rasa nyeri dalam tumpul, nyeri yang dalam dan tumpul. Dan ini merupakan tanda khas, ya. Nyeri tumpul ini merupakan tanda khas ditemukannya titik akupuntur. Jadi ketika Anda melakukan pressure, kemungkinan akan dirasakan nyeri, tapi nyerinya bukan nyeri tajam, nyerinya nyeri tumpul. Bagaimana teknik manipulasi yang kita lakukan untuk akupresur? Teknik manipulasinya adalah suatu teknik dalam melakukan rangsangan, ya. Ini sesuai dengan jalur meridian, ya. Saya ulangi, teknik manipulasi yang dimaksudkan teknik manipulasi adalah suatu teknik dalam melakukan rangsangan pada titik akupuntur atau dalam melakukan rangsangan sesuai dengan jalur meridian. Ini teknik manipulasinya. Tidak sembarangan, ada caranya, ya, ada caranya, ada caranya. Dan sebelum kita melakukan, kita juga harus ada prosedur yang kita lewati. Yang pertama adalah pengkajian. Nggak bisa semata-mata langsung dipijat. Tidak, harus dikaji dulu. Kenapa? Ada apa? Kita pilih lokasinya. Ya, kita pilih lokasi di mana kira-kira titik akupunturnya. Kemudian, model rangsangan seperti apa yang ingin kita berikan? Alat apa yang ingin kita pakai? Apakah kita hanya menggunakan tangan, bagian dari lengan, siku, atau dengan ini sisi tangan, ya, atau dengan bantuan alat lainnya yang aman. Kemudian posisi pasien boleh duduk, boleh berbaring. Untuk keluhan daerah kepala, leher, bahu, punggung atas, lengan, siku, maka kita boleh sambil duduk, pasien duduk. Yang penting terapis dan pasien tetap nyaman. Atau boleh berbaring, baik telentang ataupun ya kalau tidak hamil boleh telungkup ya. Kalau hamil berbaring telentang untuk keluhan daerah punggung atau bagian depan tubuh. Ya, karena akupresur tidak hanya dilakukan untuk orang hamil saja, ya banyak sekali. Kemudian waktunya berapa lama? Ya waktunya 3 hingga 5 menit dan ini boleh diulang setiap 5 menit. Ya, ini untuk morning sickness. Nah, titiknya apa? Titik untuk morning sickness. Tadi sudah kita singgung beberapa cara, sekarang kita titik beratkan pada akupresur. Akupresur pada morning sickness titik yang digunakan adalah neck 1 atau pericardium 6. Di mana letaknya? Ini Anda bisa lihat di layar di sini. Ya, pericardium 6 terletak 2 cun proksimal lipat pergelangan tangan pada sisi volar tangan antara tendon musculus palmaris dan tendon musculus flexor carpi radialis. Ya, titik neck 1 ini merupakan titik luo meridian pericardium dan titik induk dari meridian Yinwei. Nah, fungsi dari titik neck 1, bacanya neck 1 ya. Ini untuk meredakan nyeri, kram, kesemutan di sepanjang lengan tangan, kardiak, palpitasi, sesek, ya, nyeri daerah hipokondrium, ya, hipokondrium, sakit lambung, mual, muntah, pusing, migrain, gelisah, dan insomnia. Ya, jadi ada banyak sekali, banyak sekali. Kita lihat, ya, di mana toh sebenarnya titiknya? Kita lihat. Pericardium 6 atau neck 1. Ini gambarnya. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya. Kalau dalam akupuntur, nah ini Anda mungkin baca 2 cun ya. 2 cun atau 3 jari. Kita lihat di sini. Nah, di sini. Gampang ya, posisinya pastikan begini ya. Posisinya pastikan pakai 3 jari. Jarinya sendiri ya. Jarinya sendiri. Jarinya sendiri. Oke, sudah dilihat. Kemudian bagaimana cara mijatnya? Nah, menggunakan ibu jari, ya. Setelah kita ketemu ibu jari, tiga jari, ya, atau 2 cun tadi,
Kita tekan di tengahnya, ya, di tengah kita tekan sampai terasa, ya, sampai terasa, mungkin agak terasa nyeri-nyeri tumpul, ya. Ditekan kira-kira 3 hingga 5 menit, diputar-putar saja. Kiri kanan sama, boleh, ya. Kiri kanan sama, boleh. Nah, lihat ya, posisinya seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi tahapannya, langkahnya, ya. Tahap pertama, temukan lokasi titiknya. Ingat, lihat, Anda boleh lihat di gambar ini 3 jari, jarinya sendiri, jarinya pasien, jarinya ibu, ya. Kemudian pas di titik tengah ini lakukan akupresur dengan ibu jari. Boleh ditambahkan dengan kata-kata nyaman, nyaman, nyaman. Oke, mudah ya? Baik, silahkan dipraktekkan. Jika Anda merasa bermanfaat dengan materi ini, Anda boleh share, Anda boleh bagikan, dan jangan lupa subscribe. Salam sehat, tetap semangat, dan sukses untuk kita semua.